Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya dari Drone Emprit. Publik lebih percaya Roy Suryo CS ketimbang Jokowi di kasus ijazah palsu. Coba kaitkan dengan RH punya polling, dan kemudian dulu katanya masyarakat sekitar 60% masyarakat tidak percaya ijazah Jokowi itu adalah palsu, dengan pertanyaan yang sangat strong yang saya kritik terhadap temuan indikator politik ya, yang terkesan memang ingin membela ya pihak Jokowi kelihatannya ya. Itu penilaian saya, masa kita menilai tidak boleh. Nah, ini Drone Emprit memiliki versi yang berbeda. Coba kita bacakan. Dan nanti juga tampilkan polling-polling yang pernah saya adakan beberapa waktu yang lalu. Polling itu tidak aktif lagi, tetapi angka-angkanya tetap real ya. Misalnya polling yang saya adakan, pollingnya itu polling yang saya adakan itu misalnya. Oke, nanti dilihat. Apakah Anda percaya? Sebentar, nah ini ya. Misalnya, dari HP ini banyak dia sebenarnya pollingnya, tetapi oke lah, nanti dicari polling yang dulu itu ya. Scrolling ke bawah ya, polling yang terkait dengan ijazah lah ya. Oke, nanti ditampilkan lagi. Drone Emprit .2, publik lebih percaya Roy Suryo CS ketimbang Jokowi di kasus ijazah palsu, sebagaimana dimuat oleh seputar cibubur.pikiranrakyat.com. Oke, seputar Cibubur. Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo Jokowi kembali mencuat dan menjadi topik hangat di media sosial sepanjang bulan ini. Data terbaru menunjukkan bahwa perbincangan publik tentang isu tersebut meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Menurut data pemantauan media sosial Drone Emprit, sejak awal bulan tercatat lebih dari 118.000 unggahan mention terkait Presiden Jokowi dengan lebih dari 7 miliar interaksi. Luar biasa ya, 7 miliar interaksi. Dari jumlah itu, perbincangan seputar ijazah presiden menempati porsi terbesar dengan tren kenaikan dari 22% pada pekan lalu menjadi 35% saat ini. Percakapan paling dominan tetap soal ijazah presiden, tapi dalam beberapa hari terakhir juga muncul tema baru seperti kondisi kesehatan presiden, dinasti politik, keterlibatan Gibran, serta isu Partai Solidaritas Indonesia, ujar Rizal Nova Mujahidi, lead analyst, seperti dikutip seputar cibubur.com dari Dialog TV One Kamis 26 Juni 2025. Rizal Nova mencatat gambar dan video tentang dugaan ketidaksesuaian ijazah Jokowi yang disebarkan oleh Roy Suryo dan kelompoknya tampak lebih banyak menyedot perhatian publik ketimbang klarifikasi hukum dari pihak pendukung presiden. Kok kelompoknya sih? Oke, enggak apa-apa lah ya. Bahasanya kelompoknya seperti Roy Suryo gerombolan jadinya ya. Pendukung Pak Jokowi cenderung mengandalkan argumentasi hukum serta kesaksian teman kuliah presiden. Tapi sayangnya itu kurang kuat di mata publik dibandingkan konten visual yang dibagikan pihak oposisi, katanya. Tak hanya ijazah, kondisi kesehatan presiden juga menjadi perhatian publik. Beberapa foto dan video menunjukkan Jokowi tampak tidak sehat, yang terlihat dari sorotan pada tangan, kaki, dan ekspresi wajahnya. Unggahan-unggahan itu memicu simpati sebagian warganet yang mendoakan kesembuhan Jokowi, namun juga tidak sepenuhnya tulus. Isu kesehatan ini mungkin tidak sebesar isu ijazah, tapi cukup viral. Ada yang berempati, ada juga yang menyebutnya karma atau narasi lainnya, tambah Rizal. Menariknya, meskipun isu ijazah masih dipenuhi keraguan dan belum terbukti sahih atau palsu, persepsi publik tampak cenderung lebih percaya pada narasi kelompok Roy Suryo CS. Oke, saya ulangi ya. Menariknya, meskipun isu ijazah masih dipenuhi keraguan dan belum terbukti sahih atau palsu, persepsi publik tampak cenderung lebih percaya pada narasi kelompok Roy Suryo CS. Lebih percaya pada narasi kelompok Roy Suryo CS. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengaruh komunikasi dari kubu pendukung presiden dalam mengimbangi serbuan informasi visual dan narasi viral yang dibentuk oleh Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Bayangkan ya, karena kenapa? Karena mereka punya moral force. Sementara yang lain itu mendukung karena satu, dapat jabatan, dua, karena membela orang gede, ya kan? Sehingga tidak ada militansi. Ya, sekali once again, tidak ada militansi, yang ada cuma mencari muka ya. Oke.
Untuk diketahui, Drone Emprit merupakan platform pemantauan media sosial yang dirancang untuk memantau dan menganalisis percakapan serta tren digital secara real time. Begitu sobat sekalian ya. Jadi paling tidak ada Drone Emprit yang mengatakan bahwa Roy Suryo lebih dipercaya ketimbang kubu Jokowi. Dan ini dari lintasan percakapan yang jumlahnya miliaran. Dari miliaran tersebut kemudian diklasifikasikan ada beberapa yang menjadi tren. Salah satunya adalah soal ijazah. Salah duanya soal kesehatan Jokowi. Itu sama saja sobat era sekalian dengan apa yang pernah saya sampaikan soal polling. Gak beda jauh ya. Jadi kalau misalnya ada tadi ada semacam survei yang selalu mengklaim representatif maka ya coba dengarkanlah dulu big data ini ya. Paling tidak ada versi yang berbeda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. It doesn't mean bahwa kalau Anda lebih banyak dipercaya atau lebih banyak diperhatikan, lebih banyak ditonton, lebih banyak dibaca, itu berarti ijazah Jokowi benar-benar palsu. Tidak. Tapi paling tidak masyarakat tidak menganggap ini rubbish, tidak menganggap masyarakat tidak menganggap ini kotak sampah sehingga dibuang aja, nggak usah diperhatikan. Tidak. Mereka justru memperhatikan ini dan want to know, ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi mereka ingin tahu apa yang merupakan kebenaran antara palsu dan tidak palsu ijazah Jokowi tersebut. Jadi yang seperti ini sobat era sekalian ya tidak bisa kita deny. Karena itu siapapun atau otoritas apapun di Republik ini yang punya kesempatan untuk membuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi itu, please lakukan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, selurus-lurusnya, sehingga apapun yang kemudian diumumkan itu tidak akan membuat masyarakat kemudian justru berpikir sebaliknya. Nah, Bareskrim Mabes Polri yang berpretensi ingin menyelesaikan masalah ini, lalu kemudian menghimbau untuk memikirkan yang lain soal pembangunan dan lain sebagainya, ternyata tidak cukup dipercaya. Karena hingga saat ini setelah Bareskrim mengeluarkan bukti-bukti, ternyata bukti itu menjadi alat bagi Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa untuk mempermasalahkannya. Dan dari situ kemudian terkuak bukti-bukti yang selama ini justru tidak diketahui. Salah satunya adalah bahwa, nah ini ya, antara lain ya, polling-polling yang pernah saya adakan, mana yang Anda lebih percaya soal ijazah Jokowi, 125.000, Bareskrim Mabes Polri 8%, Roy Suryo dan kawan-kawan 92%. Ada beberapa lagi tampilkan ya. Jadi ini memang sudah berapa hari yang lalu, tetapi apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? 111 kilo yang ini tidak diambil dari yang terbaru ya? Oke. Jadi ini paling tidak sobat sekalian angka-angkanya tidak berubah lagi ya. 111 kilo yang voting, yang percaya 8%, tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%. Jadi rata-rata memang hampir 90%, bahkan lebih dari 90%, intinya tidak terlalu percaya kepada apa yang disampaikan Bareskrim, pihak Jokowi dan lain sebagainya. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? 130.000 yang voting, percaya 8%, tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%. Jadi sobat era sekalian, Drone Emprit, ya kan, polling seperti ini sering diremehkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pollster ya. Mana pernyataan yang lebih oke ya. Jadi bisa dilihat tuh yang soal mana pernyataan yang lebih tadi diulangi lagi ya. Jadi sering sekali ya hal-hal seperti ini diremehkan oleh survei ya. Wah, ini tidak representatif dan lain sebagainya, sambil mengatakan bahwa mereka lah yang representatif. Padahal kita tahu bahwa selama ini survei hanya melegitimasi kecurangan dan lain sebagainya atau pesanan-pesanan ya. Mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Ijazah Jokowi asli ya kan? Kemudian ijazah Jokowi palsu. Ini yang lama ini. Tolong jangan diinikan lagi. 2 hours ago. sorry, ini jangan diinikan lagi ini. Coba lihat anunya. Sekarang sudah ratusan ribu itu. Kalau mau ditampilkan, ambil dari yang real time ya, scrolling di post. Jangan diambil dari dari database yang ada ya. Nah, jadi sobat era sekalian, itu yang harus kita lihat ya. Jadi Drone Emprit mengatakan Roy Suryo lebih dipercaya. Kenapa? Karena Roy Suryo dan kawan-kawan bekerja dengan data dan fakta. Sementara kubu Jokowi bekerja dengan narasi.
dengan dengan narasi, dengan logika yang aneh, dengan dengan formalisme hukum yang tidak dipercaya orang. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa apapun yang dikatakan atau disampaikan Barreskrim itu harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang menurut saya menjadi aneh. Seolah-olah tidak ada kebenaran versi lain kecuali versi Barreskrim. Padahal justru dari Barreskrim itulah terkuak data-data baru. Nah, tampilkan yang terbaru ya, yang diambil, di-excerpt dari Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Tadi jangan masa 2 jam yang lalu tadi, bukan 2 jam yang lalu udah ratusan ribu yang ininya. Oke, kita bacakan komentar Sobat RS kalian. Oke, hadir. Cadas Cuko Palembang. Saya lebih percaya Pak Jokowi daripada Roy, Panci, dan Rismon. Ya nggak apa-apa. Dokter Ratri Nugraha Ningsih Mkes. Wah, luar biasa ya. Saya yang biasanya orang-orang kayak begini pakai gelar dan lain sebagainya untuk mengesankan bahwa dia adalah orang yang saya nggak percaya nih, jangan-jangan bukan. Oke, enggak apa-apa ya. Hadir. Dari awal saya sudah tidak percaya Joko. Sehat-sehat selalu semua. Iyalah fakta ilmiah versus narasi kosong, publik pasti lebih percaya akal sehat. Kecuali dokter Ratri Nugraha Ningsih ini ya. Jangan dipakai nih. Ada nggak? Coba kita lihat ya. Saya kadang-kadang nggak percaya tuh orang-orang itu. Maksudnya bukan profil dokter Ratri Nugraha Ningsih ya kan? Mkes. Masa orang bergelar dokter nggak punya oh ini ya. Oh ada ternyata. Apa iya ya? Itu. Alamat. Oke, ini ini ya. Ada juga ternyata subscribernya, oke ya. Ini ternyata sosok yang benar. Tapi nggak apa-apa ya. Apalagi kawan. Bang Refli Harun sehat selalu. Adili Jokowi dan makzulkan Fufu Fafa. Itu target rakyat yang sehat akalnya dan waras otaknya ya. Itu dokter Ratri Nugraha Ningsih tadi bikin komen lagi. Masih percaya polisi, please like-nya ya kan. Oh penipu berjelit-jelit gimana mau percaya ya, Firdodol ya. Betul, harusnya pejabat kampus jujur. Orang waras pasti percaya sama Roy Suryo CS. Siapa yang percaya dengan Jokowi memperlihatkan ijazah pun dia tidak sanggup. Intinya saya nggak percaya dengan semua yang berada di rezim Jokowi. Oh luar biasa nih mulai ya. Hati-hati, Refli Harun juga sama menghasut nama baik Pak Jokowi agar jelek. Si Refli satu kelompok sama si Roy dan si Rismon sama si Tifa. Si Refli Harun dari pembicaraannya lebih selalu bilang si Roy benar. Ini Yopi Lestari ini ya, dari cara ngomongnya saja sudah merendahkan orang lain. Dia bilang sisi ya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita mau merendahkan orang, bilangnya si Refli, si ya. Itu kan merendahkan. Lebih baik dibilang Refli, Roy gitu-gitu. Tapi kalau memang tujuannya menghina ya nggak apa-apa juga. Oh itu jelas publik lebih. Dan satu lagi, narasi yang dikeluarkan kubu Jokowi ini adalah selalu narasi mempidanakan orang. Narasi bukan mengajak akal sehat, tapi mempidanakan orang. Nanti sebentar lagi dikurung. Kan Anda menghasut, nanti akan begini, nanti akan begitu. Please, ada nggak narasi lain yang lebih sehat untuk demokrasi di Republik Indonesia ini? Anda boleh percaya dengan Jokowi, Anda boleh tidak percaya dengan Roy Suryo atau sebaliknya, ya. Tetapi Anda lakukan narasi yang sehat untuk demokrasi. Bukan kemudian kerjanya mengancam. Nah itulah yang dilakukan oleh kubu Jokowi sehingga masyarakat nggak percaya. Ini kok bukannya perang data dan fakta, tapi kerjanya cuma ngancam-ngancamin aja. Sampai kemudian mengatakan nanti kalau ijazahnya ditunjukkan akan terjadi chaos. Waduh, logikanya aneh banget ya kan? Justru tidak pernah ditunjukkan ijazahnya, itulah yang kemudian tidak pernah selesai masalahnya. Oke, nanti let's say ditersangkakan Rismon, Roy Suryo dan lain sebagainya atau siapapun, nggak akan selesai sepanjang tidak ada kejelasan mengenai ijazah tersebut oleh tim yang independen. Begitu, bro ya. Kemudian itu jelas publik lebih percaya karena atas dasar bukti, fakta dan keilmuan yang mereka miliki. Kemudian
Aku lebih percaya Jokowi kalau Gibran masih jadi wapres. DPR RI aja masih percaya Gibran jadi wakil. Kenapa kalian sibuk? Anak desa, oke lah. Jokowi Pinocchio versi now. Mantan presiden paling banyak dosanya. Kemudian Jokowi sedang liburan bersama cucunya. Pintar belum tentu cerdas dalam mengamati situasi saat ini. Termasuk saya pribadi lebih percaya sama Roy Suryo dan kawan-kawan, ya. Kemudian yang percaya sama Ijazah Mulyono asli cuma orang yang gak pernah kuliah. Kalau orang kuliah pasti paham skripsi Mul itu luar biasa janggalnya. Salam Pramuka, ijazah produk pasar Pramuka. Sudah nampak jelas kalau ijazahnya bermasalah. Kalau aku lihat kasihan sebenarnya para pembela ijazah yang gak jelas seperti itu. Apa nuraninya gak bertentangan ya dengan apa yang diucapkannya? Ya bergantung sih ya. Maksudnya begini, bergantungnya adalah ada orang yang membela itu tidak dengan nurani, tapi dengan transaksi. Tapi ada yang membela dengan nurani. Nah, yang membela dengan nurani itu, ya dia akan objektif suatu waktu. Gini, saudara sekalian, ya kalau kita mau jujur nih, coba mana banyak orang yang belok dari tadinya mendukung kemudian tidak menjadi pengkritik Jokowi. Lebih banyak yang terjadi adalah dari yang tadinya mendukung menjadi pengkritik. Misalnya Seaward. Seaward itu dulunya kerjanya mengkritik saya, mengkritik pokoknya orang-orang yang nggak suka Jokowi atau orang yang mengkritik Jokowi diantem sama Seaward TV. Ali Alif siapa itu ya. Tapi yang terjadi sekarang coba Pak, dia jadi pengkritik Jokowi kelas 1. Sama seperti ya, Saiful Huda Ems. Begitu juga. Sama seperti mungkin Denny Siregar, kemudian orang-orang yang dulu menjadi pembela utama Jokowi, sekarang menjadi pengkritik. Siapa lagi? Ya macam-macam lah. Ya, yang dulu bergabung di Cokro TV pecah sudah. Sebagian di antaranya Exodus, ya, sudah tidak setuju Jokowi. Yang bertahan tuh Ade Armando gitu aja, ya. Begitu saudara sekalian. Nah, cuma yang membuat mereka terus bertahan karena Jokowi gandulin penguasa baru namanya Prabowo. Jadi mereka yang pro Jokowi itu masih punya harapan berkuasa. Kan intinya kekuasaan. Coba kalau seandainya Prabowo sama sekali menghilangkan pengaruh Jokowi, wah barangkali mereka juga lari terbirit-birit, ya, sudah tidak lagi mengakui Jokowi. Itu yang bisa kita lihat, ya. Begitu saudara sekalian, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, ya, sebagai bandingannya bisa dilihat beberapa ini, tapi yang terbaru itu bisa dilihat di RH Channel, ya. Begitu sobat RH sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Kita akan cari yang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.